محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق
على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. به معجزاته ما تضر به العين وتنتشر أسراره في الكون حتى وجده الملائكة التخفيف والإكرام بشرف الذي عمت بركاته الأنام وهو يرعى الأغنام وتجعه على أرض ابتداء تشريف وشكوا بطنه شقا لطيف ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوه وأعلموا فيه من أسرار العلم والحكمة ما عودوه وما أخرج الأملاك من قلبه أذى ولكنه زاده طهرا على طهر وهو مع ذلك في قوة والثبات يتسقط من سطوح القدرة الإلهية باحلة الآيات وبلغ إلى مرضعته صالحة العفيفة ما حصل على ذاته شريفا فتخوفا عليه من حادث تخشى لم تدري عنه ملاحظة بالملاحظة التامة من مولاه وردته إلى أمه وهي غير صحية بفراقه ولكن لما قام معها من حسن القلب عليه وإشفاقه وهو بحمد الله وحسن مانع ومقام كريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرسول الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم. الحبيب محمد رزق بن شمشون وعليه فليتفضل. صلوا على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustadz yang sangat kita cintai dan sangat kita muliakan, wabil khusus guru kita tercinta Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Sahid hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa barakallahu bituli hayatih. Amin ya rabbal alamin. Kita sama selalu doakan
Semoga guru kita Habib Ali bin Sahil Allah berikan panjang umur dalam sehat walafiat, dalam taat dan ibadah, dan semoga semua anak menantu cucu dari beliau senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga semua habaib ustaz yang hadir di sini. Kita mohon kepada Allah agar mereka senantiasa diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Ahibaiul kiram, dua nasihat ceramah yang luar biasa barusan sudah sama kita dengar dan kita dapatkan. Pertama dari Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf, dan yang kedua dari Habib Al-Zainal Abidin Al-Kaf. Hafizahumullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga keduanya dan merahmatinya. Ceramah yang luar biasa yang beliau sampaikan, dan sudah sepatutnya seyogianya untuk kita petik hikmahnya dan kita amalkan, kita jadikan untuk pedoman hidup kita, insya Allah. Nah, baiklah ya ikhwan, saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini salah satu potret keagungan dan kebesaran akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatasaqqaq qadamah. Jadi Siti Aisyah bercerita, dulu kita punya Nabi itu sering sholat malam. Saking rajinnya sholat malam sampai dua telapak kakinya bengkak, sakit pecah-pecah ya. Kemudian Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima tasna'u hadza? Kenapa engkau harus melakukan yang seperti ini? Laqad ghafara Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah menjamin, andai kata engkau punya salah di masa lalu bahkan yang akan datang sekalipun, pasti Allah maafkan. Jadi artinya Sayyidatuna Aisyah bertanya, engkau kan sudah dijamin Allah, engkau kan sudah pasti dapat rahmat Allah, engkau kan sudah pasti dijaga oleh Allah, mendapatkan nikmat ganjaran kedudukan yang luar biasa. Lalu kenapa kok masih repot-repot sholat malam sampai kaki sakit? Ini pertanyaan luar biasa, pertanyaan keingintahuan sang istri tercinta, saudara. Apa dijawab oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau jawab dalam jawaban yang singkat, padat, ringkas, jelas. Apa beliau katakan? Wahai istriku Aisyah, ala uhibbu an akuna abdan syakur. Wahai Aisyah, apa aku enggak mau tampil menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah. Ini jawaban luar biasa, saudara. Artinya apa? Kita dapat satu pelajaran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Makin dijamin oleh Allah, makin takut kepada Allah. Makin dijamin oleh Allah, makin getol ibadah kepada Allah. Makin dijamin oleh Allah, saudara, makin beliau memperbanyak ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sallu 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, saudara, apa yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah tadi memang itu merupakan jaminan Allah dalam Al-Quran. Allah yang menyampaikan kepada Nabi, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah yang memberikan jaminan, saudara. Nah, kemudian masih dalam potret kehidupan ini, saudara, Nabi bersabda dalam satu hadis,
Beliau katakan, inni la astaghfirullah sab'ina marrah fi kulli yawm. Aku ini sungguh beristighfar mohon ampun kepada Allah 70 kali setiap hari. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat lain yang sangat sahihnya saudara, Nabi mengatakan mi'ata marrah, 100 kali. Ini menarik. Nabi nggak punya dosa, Nabi nggak punya salah, saudara. Tapi beliau beristighfar sehari nggak kurang dari 70 kali, saudara. Bahkan dalam riwayat lain setiap hari 100 kali beliau beristighfar mohon ampun kepada Allah. Nah, kenapa ini menjadi hal yang menarik, saudara? Karena biasanya masyarakat awam berpikir kalau orang beristighfar berarti punya dosa. Kalau orang beristighfar berarti punya salah. Saudara, jangan disamakan Nabi dengan kita. Kita beristighfar memang karena kita banyak dosa. Kita beristighfar memang karena kita banyak salah. Kalau Nabi enggak, saudara. Nah, maka itu mari kita lihat Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzali radhiyallahu ta'ala anhu, saudara, dalam kitab Hajjul Arus. Begitu juga Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, begitu juga ulama-ulama yang lainnya, saudara. Mereka mencoba menggambarkan kenapa Nabi yang sudah dijamin tidak berdosa, tidak bersalah, kok beristighfar setiap hari tidak kurang dari 70 kali, bahkan dalam riwayat lain 100 kali. Jawabannya, saudara, yang pertama, setidaknya ada 5 perkara yang kita mau sampaikan, saudara. Yang pertama, bahwa istighfarnya Nabi bukan minal dzunub, bukan minal ma'asi. Istighfarnya Nabi bukan dari maksiat, bukan dari dosa, tapi istighfarnya Nabi min tarkil afdal, karena meninggalkan yang afdal. Jadi kalau suatu ketika Nabi melakukan hal yang baik, terus Nabi mendapatkan sebetulnya ada hal yang lebih baik, Nabi beristighfar, saudara. Kenapa nggak dilakukan hal yang lebih baik? Subhanallah. Ini tingginya derajat Nabi, saudara. Sampai tarkul afdal saja beliau beristighfar. Sallu ala Nabi. Yang kedua, saudara. Yang kedua, ada ulama menjabarkan istighfarnya Nabi, ya, bukan dari dosa dan maksiat, bukan. Tapi istighfarnya Nabi adalah minal mubahat, dari hal-hal yang mubah. Ada hal-hal mubah dilakukan oleh Nabi. Seperti apa? Makan, minum, tidur, saudara. Ini semua hal mubah. Tapi suatu ketika Nabi mendapatkan hal mubah tersebut terlalu banyak membuang waktu, Nabi beristighfar. Allah. Dari hal yang mubah Nabi beristighfar. Betapa tingginya derajat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, jangan pernah mengambil kesimpulan kalau Nabi beristighfar dari dosa dan maksiat. Enggak ada itu ya. Yang ketiga, sudah sebagian ulama Sufiyah mengatakan bahwa Nabi beristighfar, saudara, karena setiap hari bahkan setiap saat Nabi mengalami irtiqa'id darajat. Nabi mengalami kenaikan derajat. Tiap saat. Hari ini Nabi berbuat kebaikan, derajatnya tinggi. Besok Nabi berbuat kebaikan, lebih tinggi derajat. Besok Nabi menambah lagi kebaikannya, lebih tinggi lagi derajat. Itu kenaikan derajat Nabi di sisi Allah itu berlangsung setiap saat. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi, saudara, begitu Nabi naik satu tingkat, Nabi lihat tingkat sebelumnya ternyata banyak kekurangan, saudara. Oh,
Kenapa nggak kemarin derajat seperti ini? Kenapa baru sekarang derajat seperti ini? Setiap naik tingkat, dilihat tingkat sebelumnya saudara ada kekurangan. Naik tingkat lagi, dilihat sebelumnya ada kekurangan. Itulah karenanya Nabi beristighfar setiap hari, justru karena Nabi naik derajat setiap saat sudah. Shallu ala Nabi. Jadi Nabi istighfar bukan karena maksiat, bukan karena dosa, bukan karena kesalahan. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Yang keempat, sudah Nabi istighfar litarbiyatil ummah, untuk mendidik umatnya, untuk memberi contoh suri tauladan kepada umat. Sepertinya Nabi ingin menyampaikan kepada kita, aku yang gak punya dosa saja istighfar 100 kali per hari. Engkau, hei umatku, yang dosaku banyak, kesalahanmu banyak, banyak-banyak kau beristighfar. Allah, ini namanya tarbiyah. Nabi mendidik umat. Sudah mendidik itu kan ada tarbiyah bil hal. Tarbiyah itu nggak selalu menasehati dengan kata-kata. Kadang-kadang tarbiyah itu dalam menunjukkan suri tauladan. Alhamdulillah. Ayo saya bertanya saudara, Nabi tak punya dosa, setiap hari istighfar 100 kali. Kita yang banyak dosa mestinya berapa kali istighfar? 1000. Mampu nih istighfar 1000. Saya bayar ya hari ini. Ya bukan anginnya 1000 habis. Ya, tapi kalau dibayar istighfar 1000 kali tiap hari bagus juga ya. Banyak-banyak bahkan para saudara perlu kita tahu istighfar itu bukan hanya untuk menghapus dosa saudara. Kalau Anda banyak-banyak istighfar, bukan hanya untuk menghapus dosa dan kesalahan, istighfar juga bisa menjadi solusi problem kita. Orang yang sakit, insya Allah banyak istighfar akan sembuh. Orang yang punya utang, banyak istighfar, insya Allah akan terlunasi. Orang yang punya kesulitan dalam istighfar, insya Allah kesulitannya akan terbuka semuanya saudara. Siap beristighfar, siap beristighfar. Astagfirullah. Banyak istighfar ya. Yang terakhir, yang kelima, saudara. Yang kelima, para ulama mengatakan Nabi beristighfar bukan li nafsihi, tapi li ummatihi. Nabi beristighfar tiap hari 100 kali untuk apa? Untuk umatnya. Karena Nabi tahu umatnya bakal banyak dosa, umatnya bakal banyak maksiat, umatnya bakal banyak kesalahan. Setiap hari Nabi ingin tutup kesalahan dan dosa umatnya dengan beristighfar 100 kali setiap hari ya saudara. Shallu ala Nabi. Sehingga istighfar Nabi tersebut juga akan menjadi tabungan akhirat yang kelak akan menjadi as-syafaatul uzma, akan menjadi syafaat terbesar saudara untuk menolong umatnya di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya bertanya, kira-kira disampaikan jelas tidak? Saya bertanya, Nabi beristighfar 100 kali setiap hari karena dosa bukan? Karena maksiat bukan? Karena kesalahan bukan? Bukan. Tadi ada 5 yang sudah kita sampaikan. Pertama, untuk apa? Saudara, pertama mintarkil afdal, istighfar karena meninggalkan yang afdal. Yang kedua, minal mubahat. Saudara, istighfar karena melakukan yang mubah yang dianggap oleh Nabi kadang-kadang suka membuang waktu saudara. Dan yang ketiga, saudara, karena irtika darajat. Tapi tiap hari naik tingkat. Begitu naik tingkat, dilihat yang tadi sebelumnya, oh tadi banyak kurang loh. Naik tingkat lagi, oh tadi banyak kurang loh. Nabi istighfar saudara. Dan yang keempat, istighfar Nabi itu saudara tidak lain dan tidak bukan tarbiyatul ummah, untuk menjadi pendidikan buat umat Islam. Dan yang kelima, tidak lain dan tidak bukan adalah li ummatihi, mohon ampun kepada Allah atas dasar saudara supaya umatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu saya bertanya, Nabi beristighfar
istighfar 100 kali buat umatnya saudara. Bagus tidak? Mulia tidak akhlak Nabi? Berarti Nabi sayang tidak kepada kita? Mau bersama Nabi? Mau bersama Nabi? Sebagaimana tadi yang disampaikan Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf, kalau mau bersama Nabi, maka ikutilah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap cinta Nabi? Siap jaga Nabi? Betul. Anda cinta Nabi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, jangan sekali-kali menyakiti Nabi. Betul? Setuju? Takbir. Sallu ala Nabi. Akhirnya setelah ini semua saudara, sebagai penutup saya ingin mengajak semua di dalam berdakwah, di dalam berjuang, tentu akan ada tantangan, akan ada rintangan, bahkan kita akan mendapatkan cacian, kerjaan, hinaan, sampai kepada fitnah sekalipun saudara. Jangan kaget, karena memang sunnatul anbiya begitu saudara. Dulu para nabi semua berjuang, mereka dihina, mereka dikerja, mereka difitnah, saudara, mereka dimusuhi, mereka diusir, bahkan ada nabi yang dibunuh saudara. Nah itu sunnatul anbiya saudara. Nah maka itu ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi, maka harus juga siap mewarisi resiko perjuangan para nabi saudara. Di antaranya adalah harus siap dicaci, harus siap dihina, harus siap difitnah, harus siap dibunuh sekalipun saudara. Harus siapkan diri kita, siapapun yang berjuang berdakwah ila kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa di dalam menghadapi itu semua, jadikan Nabi sebagai uswah. Bagaimana Nabi dulu saat dihina, dicaci maki, dicerca, dimusuhi, diusir, diperangi, Nabi tetap saudara tegak. Nabi tidak pernah mundur satu langkah di dalam menegakkan dan menyebarkan Islam saudara. Sallu ala Nabi. Dan kalau kita punya Nabi saudara, masa bodoh keterkaan, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir benci, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik benci, walau karihal munafiqun, walaupun orang-orang munafik benci, nggak ada urusan. Kalau orang Betawi bilang masa bodoh, orang Betawi bilang apa? Masa bodoh. Orang Betawi bilang apa? Masa bodoh. Kalau orang Banten bilang sabodoh teh. Masa bodoh, fitnah, mau dikerja, menghina, berjuang jalan terus, setuju? Kalau orang Jawa Timur, Pasuruan bilang reketek. Itu kalau ada orang Jawa Timur sini tahu. Nah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, saya mau tanya semua, siap terus berjuang bersama habaib? Siap terus berjuang bersama ulama? Betul? Kamu dituduh radikal? Apa jawabnya? Masa bodoh. Ayo saya mau tanya lagi, siap berjuang bersama habaib? Siap berjuang bersama kiai? Kamu disebut radikal? Kamu disebut teroris? Kalau disebut ekstremis? Kalau diancam? Kalau dipersulit? Kalau ditangkap? Kalau difitnah? Kalau dicaci? Kalau dibunuh? Takbir! Sallu alaihi. Pokoknya kita jalan kayak kereta aja, kayak kereta. Tahu kereta api kalau udah jalan, apa yang ada di depannya ditabrak. Mau ada Volvo, ada Mercy, nggak peduli. Betul? Nah, makanya kita kalau dakwah tubruk aja udah tubruk. Pokoknya yang salah tubruk aja udah ya Pak. Yang penting jangan kita melanggar syariat. Betul? Betul? Kira-kira semua umat Islam saya mau tanya sekali lagi, siap berjuang menegakkan keadilan? Siap melawan kezaliman? Siap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Takbir! Jangan takut sama orang-orang zalim ya Pak. Enggak, Allah tak larang daripada perbuatan orang zalim. Mereka pasti dibalas oleh Allah. Nah maka itu yuk, akhirnya di penghujung ceramah saya ini, saya ingin ajak semua, biasakan banyak-banyak di masjid-masjid, di majlis-majlis taklim, di mimbar-mimbar ceramah, di musim penuh fitnah saat ini, di musim penuh keseperawutan saat ini, yuk banyak-banyak kita baca sholawat, asgir dhalimin bidzalimin. Biar Allah bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim. Biar Allah hancurkan orang zalim dengan orang zalim. Biar Allah selamatkan kita semua dari kezaliman mereka. Setuju? Allah
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajmilin zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajmilin zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajmilin zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajmilin zalimin bil zalimin. Angkat tangan semua. Akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim Allahumma salli ala sayyidina angkat tangan semua. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi. Itu saja bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajat kita. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kepeduliannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilaafannya. Sekian, hadana wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah. Sudah hadirin, masih ada waktu beberapa menit kita sampai zuhur ya. Kita minta kesiaan dari Al-Habib Muhammad
Betul. Sallu ala Nabi. Adab. Mana yang dimaksud itu Muhammad? Kapan itu? Kita bicara Muhammad karena cakap kata. Enggak pakai duit, enggak pakai. Man, dapat duit Muhammad datang. Umat. Muhammad. Orang yang biasa aja kita